Ellos tienen derecho a tener una familia. Nah, ini yang sering disalahartikan. Ini kan kalau diterjemahkan, mereka berhak berkeluarga. Maka ramailah orang-orang itu mengatakan bahwa Paus membuka kemungkinan perkawinan sesama jenis. Padahal maksudnya lain sekali para saudara terkasih. Karena ada kalimat selanjutnya, no se puede echar de la familia a nadie. No se puede echar de la familia a nadie. Anda tidak dapat mengeluarkan siapapun dari keluarga. Para saudara, jadi sebenarnya penekanan Paus itu pada keluarga. Para saudara-saudari terkasih, ini bukan pertama kalinya Paus Fransiskus berbicara tentang posisi homoseksual dalam gereja Katolik dan lebih khusus pernikahan sesama jenis sejak ia menjadi pemimpin tertinggi gereja Katolik. Para saudara, sejak Maret 2013, beliau telah membuat beberapa pernyataan yang menunjukkan keterbukaan gereja pada persoalan ini. Kata-kata yang sering disalahartikan adalah keterbukaan, penerimaan, dan memberkati. Berita dengan judul Paus Fransiskus membuka peluang untuk pernikahan sesama jenis menjadi salah satu berita yang paling banyak disebarkan dalam minggu ini. Di berbagai grup WA, berita ini menjadi semacam perbincangan hangat. Dan kami mendapatkan banyak pertanyaan seputar kebenaran isi berita ini. Dasar penafsirannya adalah surat yang dikeluarkan Paus Fransiskus bulan September. Padahal surat itu masih tetap sama, saudara. Artinya, pendapat Paus Fransiskus sejak tahun pertama terpilih, lalu ditanya soal ini, dia selalu merujuk pada penerimaan pribadi. Jadi person atau persona ya, dari orang yang ada di dalam kecenderungan ini. Pernyataan ini yang sering salah diartikan. Hampir semua penanya selalu menggarisbawahi kata keterbukaan, penerimaan, dan yang sering dipakai adalah pernyataan Paus yang mengatakan bahwa para imam Katolik harus terbuka memberkati mereka. Para saudara terkasih, memberkati di sini tidak berarti memberkati pasangan sesama jenis, apalagi dalam ritus pernikahan Katolik. Tetapi memberkati mereka secara pribadi sama dengan anggota gereja yang lain. Karena mereka adalah anggota gereja dan karena itu mereka harus diterima di dalam gereja sebagai pribadi. Bukan perbuatannya. Tentu perbuatannya gereja dalam hal ini menolak. Gereja menolak perbuatannya. Sama dengan yang lain yang juga punya dosa dan kesalahan. Para saudara terkasih, soal ini menjadi ramai karena para penulis berita yang terlampau jauh menafsirkan isi surat itu atau melanjutkan pernyataan Paus dalam sesi tanya jawab dengan wartawan di berbagai kesempatan. Dari tahun 2013 ya, itu berulang 2 tahun lalu juga sempat ramai. Kemudian dia berulang lagi tahun lalu sempat ramai. Dengan hal yang sama. Diksi yang sering dipakai Paus dalam persoalan ini sekali lagi ada keterbukaan, ada penerimaan, dan memberkati. Ketiga kata ini juga mewarnai isi surat itu. Namun kata-kata ini merujuk pada tindakan kasih dan pengampunan, sebuah sikap Kristiani yang menjadi dasar dari seluruh kerja pastoral gereja Katolik. Paus menyadari bahwa di tengah umat atau masyarakat, kelompok ini itu sering ditolak, disakiti, direndahkan. Bahkan ada keluarga-keluarga tertentu yang menolak kehadiran anaknya sendiri dengan kecenderungan ini. Kata-kata Paus selalu sama para saudara. Misalnya, dia katakan, las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia. Kaum homoseksual mempunyai hak untuk menjadi bagian dari keluarga. Tienen derecho a estar en la familia. Itu yang selalu disampaikan dalam sesi tanya jawab atau pertanyaan wartawan. Terus menerus kata itu. Ellos son hijos de Dios. Artinya mereka adalah anak-anak Tuhan. Ellos tienen derecho a tener una familia. Nah, ini yang sering disalahartikan. Ini kan kalau diterjemahkan, mereka berhak berkeluarga. Maka ramailah orang-orang itu mengatakan bahwa Paus membuka kemungkinan perkawinan sesama jenis. Padahal
Maksudnya lain sekali para saudara terkasih. Karena ada kalimat selanjutnya, no se puede echar de la familia a nadie. No se puede echar de la familia a nadie. Anda tidak dapat mengeluarkan siapapun dari keluarga. Para saudara, jadi sebenarnya penekanan Paus itu pada keluarga. Menjadi tempat yang aman dan menyembuhkan. Tempat semua anak bertumbuh dalam rancangan kebenaran Tuhan. Maka tidak heran di mana-mana Paus selalu berbicara tentang ecclesia domestica, gereja keluarga. Karena sejatinya semua manusia ingin diterima sebagai imago Dei, gambar Allah. Rumah bukan ruang pengadilan. Rumah harus menjadi ruang pengakuan dosa agar semua disembuhkan oleh karya rahmat Allah. Keterbukaan kita semua yang memungkinkan ini bisa sembuh. Dan itu bisa terjadi di dalam keluarga-keluarga. Para saudara, maka ada baiknya kita menyimak pernyataan Paus yang paling up to date, yaitu pada pertemuan sinode para kardinal, uskup, dan perwakilan dari seluruh gereja Katolik di dunia yang baru berakhir beberapa hari lalu. Paus Fransiskus pada kesempatan itu masih menyampaikan hal yang sama. Bahkan dengan tegas dia katakan, la Iglesia Católica solamente reconoce el matrimonio entre un hombre y una mujer. Artinya gereja Katolik hanya mengakui perkawinan antara pria dan wanita. Sebagaimana dalam surat ini, ia mendasarkan pernyataan itu dari kitab Kejadian. Allah menciptakan pria dan wanita untuk memenuhi muka bumi. Para saudara, saudari terkasih, sebenarnya ini bukan pernyataan yang baru, melainkan inilah ajaran gereja tentang perkawinan Katolik yang monogami, persatuan cinta antara pria dan wanita dan tidak terceraikan sampai maut memisahkan. Para saudara-saudari terkasih, jika Anda bertanya pada saya tentang berita yang ada dengan judul yang besar sekali, Paus membuka kemungkinan untuk perkawinan sesama jenis, maka saya katakan bahwa saya percaya pada ajaran gereja yang disampaikan oleh Paus Fransiskus, dan saya tidak percaya atas semua penafsiran yang dituangkan dalam berita-berita baik itu offline maupun online. Semoga dengan ini menambah wawasan kita dan sekaligus membuat kita semakin selektif membaca berita-berita. Salam dari Sidikalang, salam gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik.